Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan semua pembaca dan pendengar suara pertobatan pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Yesus, Tuhan Allah kami yang mengasihani kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami sampai dengan hari ini. Sungguh Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, sukacita dan anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami pakai untuk boleh melayani Tuhan, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, pelayanan kami, keluarga kami, dan segala hal yang kami kerjakan. Tuhan, terima kasih, berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib di antara dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Dan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikianlah dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini mengatakan tetap kerjakan keselamatanmu. Ada 3 hal yang akan kita lihat dalam firman Tuhan pagi hari ini, mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Hal yang pertama, orang yang taat dapat mengerjakan keselamatannya. Hal yang kedua, orang yang mengerjakan keselamatan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Dan hal yang ketiga, orang yang mengerjakan keselamatan adalah orang yang terus berpegang teguh pada kekuatan firman. Hal yang pertama, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Yang perlu saya tegaskan bagi kita semua bahwa kita bukan bekerja untuk memperoleh keselamatan, tetapi keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, kita harus mengerjakannya atau menyempurnakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan melalui cara hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan? Di dalam ayatnya yang ke-12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan dibutuhkan ketaatan. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang taat yang bisa mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Saya berikan salah satu contoh Alkitab. Di dalam Ibrani pasal 11, di sana ada tokoh-tokoh iman. Berbicara mengenai mengerjakan keselamatan, saya berikan salah satu contoh sama seperti Nuh. Ketika Tuhan Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera, itu adalah sesuatu perintah yang harus ditaati oleh Nuh. Karena di dalam perintah itu Tuhan sudah memberikan aturan, panjangnya, lebarnya, luasnya, tingginya, bahtera itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Nuh harus taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang, tetapi Nuh harus melakukannya di dalam ketaatan. Sekalipun pada saat itu tidak terjadi hujan, tetapi Nuh harus taat melakukan perintah Tuhan, yaitu membuat bahtera untuk menyelamatkan hidupnya dan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu senantiasa taat.
mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Bagaimana kita taat? Ketaatan adalah kehidupan rohani yang sudah terlatih setiap hari. Terlatih setiap hari lewat kita taat untuk saat teduh setiap hari. Kita taat untuk memiliki waktu membaca firman Tuhan setiap hari. Kita taat untuk memiliki saat teduh dengan Tuhan setiap hari untuk dapat menyembah Tuhan. Jadi ketaatan itu datang bukan dalam 1-2 hari, tetapi orang yang taat, orang yang memiliki ketaatan adalah orang yang sudah terlatih kehidupan rohaninya setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, ketaatan dapat diperoleh seseorang karena ia sudah memiliki kehidupan rohani yang terlatih. Apakah saudara dan saya adalah orang yang taat setiap hari, memiliki kehidupan yang rohani yang terlatih? Saat teduh harus memiliki waktu untuk saat teduh secara rutin setiap hari. Dan yang kedua, kita memiliki kehidupan rohani yang terlatih untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kita memiliki waktu untuk memberikan penyembahan kita kepada Tuhan setiap hari. Karena itu membawa kita kepada ketaatan. Dan hanya orang yang taat yang bisa mengerjakan keselamatannya. Di sini Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi. Karena Tuhan, Rasul Paulus melihat mereka bahwa adalah orang-orang yang taat. Dan Paulus mengatakan, kalau kamu sudah taat, kerjakanlah keselamatanmu. Bagaimana mengerjakan keselamatan? Keselamatan yang mereka kerjakan itu harus dengan ketaatan. Bagaimana ketaatan? Karena mereka sudah memiliki kehidupan rohani yang terlatih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang mengakui percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak memiliki kehidupan rohani yang terlatih di mata Tuhan. Mereka tidak memiliki kehidupan rohani yang betul-betul mau taat kepada Tuhan. Karena keselamatan yang kita kerjakan bukan keselamatan yang biasa-biasa saja. Bukan keselamatan murahan, tetapi keselamatan itu sangat mahal harganya. Maka dibutuhkan ketaatan dari saudara dan saya untuk mengerjakan keselamatan melalui cara hidup kita setiap hari. Hal yang kedua, mengerjakan keselamatan tidak perlu bersungut-sungut. Di dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi? Salah satu contoh, kenapa bangsa Israel mereka tidak selamat sampai kepada tanah Kanaan? Karena mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang kedua, mereka selalu berbantah-bantahan dengan Musa. Itulah yang membuat mereka tidak mencapai keselamatan yang Tuhan sudah janjikan untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus, selain daripada taat lewat kehidupan rohani yang terlatih untuk mengerjakan keselamatan dengan cara hidup kita setiap hari, tetapi juga kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan tidak berbantah-bantahan atau tidak bersungut-sungut. Apa yang disungutkan oleh orang Kristen? Hal yang pertama, bersungut-sungut itu mengenai perkara jasmani. Orang Israel bersungut-sungut ketika tidak ada makanan, ketika tidak ada minum. Makan, minum, pakai itu menjadi persoalan yang membuat orang selalu bersungut-sungut. Tidak mengucap syukur dengan apa yang ada. Jika kita mengerjakan keselamatan dengan bersungut-sungut, ini menjadi warning bagi kita. Karena itu sudah dialami oleh orang Israel. Karena mereka bersungut-sungut, mereka berbantah-bantahan. Mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan. Demikian juga kepada kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kerjakan keselamatanmu, jangan bersungut-sungut dalam kehidupan dunia ini. Apapun pekerjaan saat ini, di dalam masa pandemi tetap harus mengucap syukur. Karena keselamatan itu lebih berharga dari apapun yang kita miliki saat ini. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Kepada ibu-ibu, kepada semua orang, jangan berbantah-bantahan dengan apa yang kita peroleh. Gaji kecil, pendapatan kecil, jangan juga berbantah-bantahan. Tetapi kerjakanlah keselamatanmu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, contoh bangsa Israel yang bersungut-sungut, contoh bangsa Israel yang berbantah-bantahan, mereka tidak berhasil masuk kepada tanah Kanaan. Mereka tidak memperoleh keselamatan sampai ke Kanaan. Tetapi bagi kita semua yang hidup di dalam zaman anugerah, Yesus sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Bagaimana kita mengerjakannya? Kita harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan lewat
kehidupan yang terlatih setiap harinya untuk memiliki waktu quality time bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, mengerjakan keselamatan, jangan bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Kalau hanya soal makan, minum, dan pakai itu adalah perkara biasa, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan hal yang ketiga adalah mengerjakan keselamatan dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-16 firman Tuhan berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada hari korban dan ibadahmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Bagaimana mengerjakan keselamatan? Yang pertama, harus orang yang taat yang dapat mengerjakan keselamatannya, sama seperti Nuh. Bagaimana orang yang taat, orang yang mengerjakan keselamatan adalah orang yang tidak bersungut-sungut dalam kehidupannya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya. Tidak seperti orang Israel yang bersungut-sungut. Dan hal yang ketiga, orang yang mengerjakan keselamatan adalah orang yang berpegang teguh pada firman kehidupan. Firman Tuhan berkata bahwa hanya dengan firman Tuhan kita memperoleh kehidupan. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan hanya mengatakan, jikalau kamu mendengarkan firman-Ku dengan sungguh-sungguh, berpegang teguh dan melakukan firman Tuhan itu, kamu akan memperoleh kehidupan. Sehingga bagaimana mengerjakan keselamatan? Keselamatan kita kerjakan dengan terus berpegang teguh pada kuasa firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa hanya dengan firman itu yang menolong kita. Firman itu mendidik, firman itu mengarahkan, firman itu memperbaiki kelakuan, firman itu mengajari orang kepada kebenaran. Bagaimana kita mengerjakan kebenaran? Hanya dengan firman Tuhan yang dapat mendidik kita. Hanya dengan firman Tuhan memperbaiki kelakuan hidup kita. Karena mengerjakan keselamatan ini berbicara mengenai cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mengerjakan keselamatan adalah cara hidup yang memuliakan Tuhan. Mengerjakan keselamatan itu adalah cara hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan? Kita mengetahui kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena keselamatan itu adalah sesuatu yang berharga. Nilainya yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia, tetapi harus dibeli dengan pengorbanan Yesus Kristus sendiri. Sekalipun itu anugerah, tapi bukan murahan, tetapi sangat mahal harganya. Sehingga pada kita semua yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, bukan kita bekerja untuk memperoleh keselamatan, tetapi kita sudah memperoleh keselamatan. Kita mengerjakan keselamatan itu, menyempurnakan keselamatan itu dengan cara hidup kita melalui ketaatan. Yang kedua, tidak bersungut-sungut. Dan yang ketiga, tetap berpegang teguh pada kuasa firman Tuhan. Karena hanya dengan ketaatan kita memiliki kehidupan rohani yang terlatih untuk mengerjakan keselamatan. Hanya dengan kehidupan yang tidak bersungut-sungut kita berkenan kepada Tuhan atas anugerah yang kehidupan yang Tuhan dan segala berkat yang ada pada kita saat ini. Dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan yang dapat memperbaiki, menolong, bahkan juga menyelamatkan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan jemaat Tuhan di Filipi. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan sama seperti kami semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami mau mengerjakan keselamatan kami dengan hidup taat kepada Tuhan. Kami tahu bahwa ketaatan tidaklah mudah diperoleh seseorang. Keselamatan juga adalah sulit kami kerjakan. Tetapi Tuhan membantu kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerjakan keselamatan ini dengan cara kehidupan rohani yang terlatih setiap hari, dengan memiliki waktu dengan Tuhan, baik di dalam doa, baik dalam firman Tuhan dan penyembahan kami kepada Tuhan. Melatih ketaatan kami Tuhan untuk mengerjakannya keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kami juga bersyukur untuk firman mengerjakan keselamatan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apapun keadaan hidup kami, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga kami tetap harus mengucap syukur, karena itulah bagian daripada mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Karena kami tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan iman kami adalah
adalah sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami terus berpegang teguh pada firman-Mu, karena firman-Mu memperbaiki, merubah cara hidup kami. Karena dengan firman-Mu memperbaiki cara hidup kami, itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu di dalam hati dan iman kami, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.